Upacara kebangkitan dimulai sekarang di alun-alun kebangkitan, sebuah tempat luas yang telah dipersiapkan matang. Di alun-alun tersebut, para murid menyentuh batu prasasti untuk membangkitkan profesi mereka, entah sebagai pandai besi atau kuli bangunan. Fan Yong muncul, menganggap profesi sampingan itu sampah dan berharap mendapatkan peran pendukung agar tidak membosankan. Teman-temannya memujinya karena tak seperti mereka, Fan berhasil bangkit sebagai pendekar. Pedang hebat. Sementara itu, pahlawan kita tak sengaja menabrak bahu si perundung berambut pirang yang langsung naik pitam. Salah satu anak buahnya kemudian berteriak, bertanya apakah bocah itu tak punya mata, dan beraninya dia menabrak kakak Fan. Sang protagonis meminta maaf dengan tenang dan berkata bahwa dia sedang terburu-buru saat ini. Sikap tak terduga ini membuat kedua berandalan itu terkejut dan sempat terdiam tanpa reaksi seketika. Fan Yong mengenali bocah itu dan pesuruhnya bertanya apakah dia seorang tuan muda karena sikapnya yang begitu sombong. Dengan tatapan teliti, si pirang hanya mengonfirmasi pertanyaan tentang tuan muda misterius tersebut. Lin Han kemudian berjalan menuju prasasti dan mengungkapkan bahwa dia adalah anggota terakhir dari keluarga Lin yang telah dibantai. Fan Yong berkata mengejek bahwa itu sangat disayangkan, karena dulunya dia adalah seorang jenius, namun sekarang hanyalah sampah yang suka bermimpi. Sang pahlawan hanya tersenyum, mengabaikan provokasi pria dengki itu sepenuhnya. Dia berpikir si perundung hanyalah pengecut yang hobi menggonggong, dan membangkitkan profesi langka tidak membuatnya istimewa. Meletakkan tangannya di atas prasasti, Lin Han berkata dia akan menunjukkan pada semua orang apa itu bakat sejati. Seketika, cahaya emas yang dahsyat muncul dan sesosok makhluk surgawi menampakkan diri, membuat semua orang tercengang. Anak buah Fan menjadi panik dan bertanya pada bosnya apa yang terjadi dengan cahaya itu. Murid lain terkesan oleh cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya dan bertanya-tanya apakah bocah itu seorang jenius. Fan yang berteriak mustahil sampah itu bisa menyebabkan fenomena sehebat itu, dan jika dia naik tingkat, dia akan menjadi bahan tertawaan. Prasasti itu kemudian mengungkapkan hasilnya, yaitu profesi tersembunyi warisan khusus, Beastmaster. Dua gadis berkomentar bahwa menjadi Beastmaster adalah sebuah kesia-siaan dan mempertanyakan apakah dia jenius atau sampah. Kita diingat kembali bahwa Lin Han dulunya adalah tuan muda sulung dari keluarga terpandang yang kuat. Namun, 3 tahun lalu, keluarga Lin Han hancur total saat terjadi gelombang monster. Pemilik asli dari tubuh ini akhirnya meninggal karena kesedihan setelah kehilangan segalanya. Tragisnya, tepat di saat itulah protagonis kita saat ini bertransmigrasi ke dunia baru ini. Dia bahkan mendapatkan sistem khusus yang hanya bisa diaktifkan setelah akhirnya terbangun. Sistem mulai aktif dan bocah itu menangis bahagia karena telah menunggu 3 tahun untuk akhirnya memiliki kekuatan ceat. Layar, statusnya muncul menunjukkan Lin Han sebagai Beastmaster level 1 dengan atribut yang sangat tinggi. Sistem memberitahunya bahwa proses kebangkitan telah selesai dan sebuah misi muncul untuk menghabiskan 100.000 koin. Dia mengeluh karena baru saja mendapatkan uang namun sistem sudah memintanya, tapi dia tetap menerimanya demi melihat rahasia di baliknya. Tiba-tiba, dia berpindah ke tempat penuh bintang dan bertanya di mana dia berada saat misi selesai. Dengan senyum di wajahnya, bocah itu jelas terkejut dengan perkembangan peristiwa yang begitu cepat. Sistem memberi selamat karena dia telah membuka mode kekuatan super dan mendapatkan monster ultra langka untuknya. Dia merenung bahwa setiap 10 level dia bisa menyewa satu monster dan pilihan yang salah akan memengaruhi kekuatannya. Tanpa uang untuk monster lain, dia mempercayai monster dari sistem karena seharusnya tidak buruk, lalu dia memilih satu. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan memilih salah satu opsi yang tersedia, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Seekor makhluk raksasa dengan mata merah menyala muncul dan dia merasa sangat bersemangat. Monster pertamamu. Sistem memberi selamat karena telah mengaktifkan salah satu dari 10 monster primordial ganas, semut langit bertanduk. Dia menghabiskan 100.000 koin hanya untuk seekor semut. Dia merasa tertipu dan bertanya apakah bisa mendapatkan pengembalian dana. Kontrak terdeteksi. Semut itu mulai berevolusi ke bentuk keduanya dan dia berteriak karena merasa dipaksa. Evolusi lengkap dan bentuk tempur dari semut langit pun aktif, memperlihatkan seorang pejuang. Dengan senyum, dia berkata ini adalah kejutan besar dan ujian besok sudah menjadi topik pembicaraan. Keesokan harinya, di camp pelatihan pegunungan kegelapan, para siswa memulai pelatihan level 1. Instruktur pelatihan Cao Chong muncul dan memberitahu bahwa Profesor Bing sedang ada keadaan darurat hari ini. Dengan semut di bahunya, dia mendengar bahwa portal akan membawa mereka ke area yang sesuai, tapi mereka harus berhati-hati. Temannya Long Tian Diao mendekat, memanggil Lin kecil dengan senyum lebar di wajahnya. Dia bertanya apakah Lin Han sudah menemukan monster dan jika mereka bisa pergi bersama karena dia akan membantu menangkapnya. Fan Yong muncul dan mengejek mereka, mengatakan bahwa butuh bantuan untuk menangkap monster sungguh sangat menyedihkan. Si Pira memprovokasi Lin Han untuk menggonggong seperti anjing dan mungkin dia akan memberinya busur silang karena kasihan. Pahlawan kita berbalik dan dengan tatapan serius bertanya pada si perundung siapa yang dia panggil anjing. Fan Yong marah dan urat nadi muncul di dahinya, lalu dia bertanya apakah bocah itu berani mengejeknya. Kemudian si Pirang merangsek maju dengan kepalan tangan, berteriak bahwa protagonis sudah tamat dan akan menyesal. Tapi Lin Han dengan mudah menghindari serangan si perundung dengan gerakan yang lincah dan tanpa usaha. Tangan pahlawan kita mencengkeram kuat tinju Fan Yong, menghentikan serangannya di udara. Sambil tersenyum mengejek, Lin Han bertanya apakah hanya itu kemampuannya dan jika si Pirang tidak makan dengan benar hari ini. Fan Yong terkejut dan bertanya-tanya bagaimana seorang penjinak bisa memiliki kekuatan sebesar itu dan apakah Bibing membantunya. Pada saat itu, instruktur Cao Chong berteriak memanggil Lian Han dan menyuruhnya segera masuk ke portal. Teman gendutnya Long Tian Xiao menawarkan diri untuk ikut karena tidak aman baginya pergi sendirian. Fang Yong muncul dan berkata bahwa dia sudah berbicara dengan Profesor Chao dan Lin Han tidak akan
akan keluar hidup-hidup. Sementara itu, sang instruktur berpikir dengan diam beraninya bocah ingusan itu mendekati Bing. Dia menegaskan dalam pikirannya bahwa wanita itu ditakdirkan untuknya dan dia akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan. Lin Han kemudian mendekati portal yang bersinar sendirian, siap menghadapi tantangan di zona tersebut. Sebuah papan petunjuk di lokasi menunjukkan habitat serigala cepat, zona pelatihan perak, level 11 hingga 20. Bocah itu menyadari bahwa bajingan Cao Chong sengaja mengirimnya ke sini untuk mencelakainya. Tiba-tiba, sekawanan serigala dengan mata kuning terang muncul, menggeram ke arah pemuda itu. Terkepung oleh serigala cepat, sang pahlawan mengutuk situasi berbahaya dan tak terduga yang dihadapinya. Sambil tersenyum, dia memberitahu semut di bahunya untuk bangun karena akhirnya tiba waktunya beraksi. Dia masih berpikir bahwa Cao Chong tidak akan mampu membunuhnya, dan semut kecil itu mulai bersinar. Makhluk di bahunya kemudian mengalami transformasi cahaya yang cepat, ukurannya bertambah besar. Bentuk tempur semut langit bertanduk punatif, memperlihatkan seorang pejuang cantik dengan rambut putih panjang dan mata merah yang mencolok. Dia menghadapi musuh-musuhnya dengan serius. Dia berkata, "Tuan, saya siap." Dan statusnya menunjukkan level 10 dengan kekuatan dan kelincahan yang mengesankan. Lin Han tersenyum dengan mata berbinar, dan sistem mengaktifkan misi untuk melenyapkan 10 monster ganas. Pejuang semut itu maju dengan cepat dan mendaratkan pukulan kuat di moncong serigala cepat. Dia bergerak dengan anggun namun mematikan, mengalahkan serigala-serigala itu satu persatu dengan pukulannya yang tepat dan kuat. Dalam sekejap, 7 serigala terkapar di tanah, dan dia memberitahu tuannya bahwa dia sudah membereskan semuanya. Sang protagonis memuji monster primordialnya karena dalam kurang dari 1 menit dia telah menyapu bersih musuh. Dia berpikir saat semut itu tumbuh lebih besar, dia akan menjadi luar biasa, dan menyadari bahwa semut itu sudah mencapai level 6. Semut itu kembali ke bentuknya yang kecil dan imut di bahunya, memanggil tuannya dengan manis. Dia tertawa dan berkata bodoh sekali membandingkan status dengannya karena dia adalah salah satu dari 10 monster primordial. Mengelus kepalanya, dia berkomentar bahwa sulit mengaitkan semut ini dengan kata monster ganas. Dia tampak seperti gadis kecil yang polos dan tersipu malu karena usapan tuannya, merasa nyaman dan bahagia. Dua anak gua mengamati dari tempat persembunyian dan salah satunya bertanya bukankah Cao bilang targetnya akan sendirian. Yang lain menjawab dia tidak tahu, tapi wanita itu sangat kuat dan dengan tubuh serta wajah seperti itu, dia adalah kecantikan yang langka. Salah satu dari mereka berkomentar dia sangat cantik dan rekannya setuju bahwa akan sia-sia jika melenyapkannya. Pemimpin trio itu menyuruh mereka bertindak hati-hati karena wanita itu tidak lemah dan berencana menangkap si bocah. Dia kemudian berbalik dan bertanya pada kedua rekannya mengapa mereka diam saja. Tiba-tiba, pejuang semut muncul di belakang kedua anak buah yang membeku karena ketakutan dan keterkejutan luar biasa. Dengan tatapan dingin dan menusuk, dia bertanya apakah mereka berniat menyakiti tuannya. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan saat melihat ekspresi haus darah dari wanita yang kuat dan mematikan itu. Sang pemimpin menyadari bahwa dia telah mengalahkan 2 orang lainnya dan wanita itu pasti setidaknya level 20. Jadi dia mencoba melarikan diri. Dia lari sekencang mungkin untuk menangkap Lin Han dan bertanya-tanya siapa bocah itu sebenarnya. Saat dia lari dengan putus asa, sebuah cakar serigala hampir mengenainya dan dia berteriak ketakutan karena serangan itu. Cakar monster itu menghantamnya telak, menghempaskannya dengan keras ke tanah dan membuatnya terluka parah. Lin Han muncul mengamati adegan itu dan si anak buah di tanah berteriak putus asa memintanya berhenti. Sang protagonis kemudian merenungkan apakah area pelatihan itu benar-benar direkomendasikan untuk level rendah. Seekor raja serigala cepat raksasa level 22 muncul dan Lin Han menyadari aura kekuatannya yang luar biasa. Terjatuh dan berdarah, si anak buah memohon bantuan pahlawan kita sebagai harapan terakhir hidupnya. Namun, Raja Serigala menyerang pria itu tanpa ragu, dengan cepat menghabisinya dengan tendangan maut. Sebuah misi pemimpin muncul bagi Lin Han untuk melenyapkan Raja Serigala cepat demi 200 poin monster. Berhadapan dengan Raja Serigala yang kuat, Lin Han menyadari kesulitannya dan menyarankan untuk mundur sementara. Namun, saat menatap rekannya, bocah itu melihat sebuah senyuman dan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Jadi dia memutuskan untuk maju dan memerintahkan semut langitnya untuk menyerang monster itu dengan kekuatan penuh. Seketika monster raksasa itu mengaum, memamerkan taringnya dan bersiap untuk konfrontasi. Pejuangnya tidak gentar dan mendaratkan pukulan kuat di moncong serigala putih besar itu. Dia mengertakkan gigi dengan susah payah saat mencoba menahan kepala makhluk liar tersebut. Meskipun tubuhnya kecil, sang petarung mencengkeram hidung serigala di bawah langit gelap yang benderang. Tiba-tiba, Raja Serigala menggunakan keahlian langkah kilat gail, menghilang ke kejauhan. Sesaat kemudian, rekan pahlawan kita terkena serangan kejutan dan berteriak kesakitan karena kekuatan hantaman tersebut. Ledakan terjadi di lokasi, dan sang protagonis menyaksikan kejadian itu dengan cemas memikirkan sekutunya. Terjatuh berlutut, sang pejuang menghadapi Raja Serigala yang megah, yang menatapnya dengan mengancam. Makhluk itu memamerkan cakar biru tajamnya, bersiap untuk serangan brutal baru. Kemudian monster itu meluncurkan urutan tendangan cepat yang dibalut energi biru. Semut langit mempertahankan diri dari rentetan serangan itu dengan susah payah. Merasakan tekanan yang besar, Lin Han yang khawatir berpikir bahwa perbedaan levelnya terlalu besar dan dia tidak memiliki keuntungan langsung. Kesal, pemuda itu mengeluh bahwa serigala-serigala ini tidak bertarung secara adil, selalu menggunakan serangan diam-diam. Pada saat itu, 2 serigala kecil mencoba menyergapnya dari belakang, namun dia menyadari gerakan tersebut. Dengan lincah, sang pahlawan menangkap salah satu monster dan berkata mereka terlalu naif untuk melakukan itu. Dia mengejek mereka, berterima kasih karena telah menyerahkan diri dengan begitu mudah padanya di sana. Kemudian bocah itu menggunakan satu serigala untuk menghantam yang lain, dan misi pertama
pertempuran diperbarui menjadi 9 dengan tatapan tajam. Sang protagonis bersiap menghadapi serigala-serigala yang tersisa di sekitarnya. Dia maju dan mendaratkan pukulan tepat di mulut monster lain yang mencoba menggigitnya. Setelah dampak serangan tersebut, sistem menunjukkan bahwa misi pertempuran pertama akhirnya selesai. Notifikasi mengonfirmasi bahwa 10 monster ganas telah dikalahkan sesuai permintaan tugas. Dengan perolehan 100 poin monster, dia berteriak pada rekannya untuk menggunakan serangan Frenzy Strike sekarang juga. Sementara itu, rekannya masih berjuang dengan berani menahan serangan Raja Serigala cepat yang perkasa. Sistem menghabiskan 100 poin dan membangkitkan Frenzy Strike semut bertanduk dengan kerusakan penuh. Semut kecil itu dalam bentuk mungilnya terbang cepat menuju lawan raksasanya. Raja Serigala tampak bingung dengan pendekatan makhluk kecil tersebut dan mengeluarkan geraman pelan. Binatang raksasa itu menatap semut dengan terkejut di mata birunya, tidak memahami taktiknya. Terlepas dari ukurannya, pejuang kecil itu menghantam serigala, menyebabkan ledakan energi yang kuat. Makhluk itu bersinar dengan aura biru, dan otot-ototnya tampak membengkak, mendapatkan kekuatan lebih besar. Dalam pose yang megah, semut langit bersiap untuk melepaskan kekuatan maksimalnya yang tertahan dengan kembali ke bentuk pejuang. Dia berteriak dan melepaskan gelombang energi murni yang luar biasa. Dikelilingi energi gelap, petarung itu memberikan pukulan terakhir dengan kekuatan yang mengesankan. Dampak dari Frenzy Strike sangat dahsyat, menimbulkan awan debu dan puing-puing. Misi bos selesai, dan Lin Han kagum bagaimana Raja Serigala bisa terbunuh seketika. Dengan senyum nakal, sang pejuang dalam bentuk chibi berkata bahwa ini barulah monster sungguhan. Sistem memperingatkan tentang senjata yang dijatuhkan, dan bocah itu bertanya apakah rekannya telah diberitahu. Bentuk chibi yang lucu kembali dan notifikasi memberitahukan bahwa Frenzy Strike akhirnya berakhir. Dengan wajah bahagia dalam bentuk normalnya, sang pejuang dengan gembira memanggil tuannya tercinta. Dia memeluknya erat, merayakan keberhasilan mengalahkan anjing besar itu, dan Lin Han memintanya untuk tenang sambil tertawa. Sang protagonis merasakan sesuatu yang baru dengan pelukan erat yang tak terduga dari rekan setianya. Dengan wajah yang benar-benar memerah, dia bertanya-tanya apakah ini yang disebut perasaan kasih sayang saat semut itu memeluknya bahagia. Tiba-tiba, semut langit berkata bahwa dia sangat lelah dengan ekspresi yang sangat mengantuk. Matanya menutup perlahan dan dia mengulangi bahwa dia sangat mengantuk setelah pertarungan sengit itu. Dia kembali ke bentuk chibi dan tertidur di pangkuannya. Dan pemuda itu berkomentar bahwa ini normal. Dia berterima kasih atas usahanya dan membaringkannya di tanah, dan semut itu setuju. Masih sangat mengantuk, sang pahlawan menyadari bahwa monster memberikan item seperti di game kehidupan masa lalunya dan menjadi bersemangat tak sabar menunggu hadiahnya. Dia menyentuh layar sistem yang mulai memproses data. Dia kegirangan dengan keberuntungannya saat melihat pedang kualitas perak dengan persyaratan level 10. Sebuah staf es perunggu kemudian muncul yang bisa menghasilkan banyak uang jika dia menjualnya di sana. Dia berencana berburu lebih banyak untuk naik level dan mengumpulkan item untuk dijual, lalu memutuskan untuk memeriksa levelnya saat ini. Sistem menunjukkan bahwa dia adalah Beast Tamer level 10 dan telah mencapai level maksimum untuk berevolusi. Terkejut, bocah itu menyadari bahwa membunuh Raja Serigala memaksimalkan pengalamannya dan dia tidak perlu lagi berburu di sana. Sebelum pergi, dia memutuskan untuk berbicara dengan dua orang yang masih hidup untuk mencari tahu siapa yang mengirim mereka. Sambil tersenyum, pemuda itu berpikir bahwa keadaan tidak akan membosankan untuk waktu yang lama, dan ini membuatnya bersemangat. Beberapa jam kemudian, sebuah portal terbuka, dan tim medis diberitahu bahwa para siswa ujian akan segera kembali. Seorang instruktur menyuruh semua orang bersiap untuk ujian dan perawatan, tapi tidak semua orang akan beruntung. Tiba-tiba, instruktur bernama Cho Chong dikagetkan oleh suara yang memanggilnya dengan kemarahan dan murka. Profesor Bai muncul dan para siswa mempertanyakan kehadirannya karena dia memiliki komitmen lain hari ini. Sao Chong berkata mereka hanya menyambut para siswa kembali dan dia bisa mengurus semuanya sendiri. Gadis itu kemudian bertanya tentang ujian Lin Han dan apakah sang instruktur tidak berhutang penjelasan yang jelas padanya. Pria itu menjawab bahwa dia tahu tentang kedekatannya dengan Lin Han, tapi instruktur harus memperlakukan semua orang secara adil. Dia kemudian menyarankan agar Profesor Bai menemaninya ke tempat pribadi untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Seketika, suara denting logam bergema di tempat itu saat sang guru menunjukkan kejengkelannya yang terlihat jelas. Dia menodongkan pisau ke lehernya dan menuntut penjelasan tentang tindakan instruktur sebelumnya. Kini, dengan tangan terangkat, instruktur berpura-pura tidak mengerti dan bertanya apa maksudnya. Dengan kesal, dia berkata bahwa Lin Han baru saja bangun dan Cao Chong mengirimnya ke zona pelatihan tingkat perak. Guru itu bertanya apakah dia pikir bisa menganiaya Lin Han hanya karena keluarganya sudah tiada dan dia sendirian. Pria itu menyingkirkan pisau tersebut dan mengklaim bahwa Profesor Bai salah paham karena dia punya alasan tersendiri melakukannya. Dia membela diri dengan mengatakan bahwa Lin Han butuh kesulitan untuk naik level dan bahkan mendapat 3 asisten untuk membantu. Gadis itu mengancamnya dengan mengatakan lebih baik dia berdoa agar Lin Han kembali dengan selamat atau akan ada konsekuensinya. Dia memperingatkan jika Lin Han terluka, dia akan merobek bagian tubuh instruktur yang sama untuk menyembuhkannya. Ketakutan, dia setuju, tapi dalam pikirannya, dia mengutuk Profesor Bai dan berkata dia hanya berlaga tangguh di sana. Dia berpikir saat Profesor Bai melihat mayat Lin Han, kesombongannya akan hilang, dan ini sangat menyenangkannya. Instruktur itu memiliki pikiran mesum tentang sang guru, membayangkan kesempatan untuk mendekatinya segera. Tiba-tiba, seseorang berteriak bahwa orang-orang yang mengikuti ujian akhirnya kembali ke tempat yang aman. Lang Lingu dari kelas 6 muncul dan semua orang berkata dialah yang pertama menyelesaikan
menyelesaikan ujian sulit itu. Seorang anak laki-laki pira mendekat dan berkata sudah sewajarnya peringkat 1 di sekolah selesai sebelum dirinya. Dia mencoba mendekatinya, menyarankan agar dua jenius di sekolah tersebut saling mengenal lebih dekat. Gadis itu menghindari sentuhannya dengan ekspresi dingin, dan anak laki-laki itu akhirnya gagal melakukan kontak fisik yang tak diinginkan. Dia berkata jika itu adalah Lin Han yang dulu, dia akan mempertimbangkannya, tapi dengan si pirang ini, lupakan saja idenya. Bocah pirang itu kesal dengan penolakan dan respon langsung dari penyihir badai yang kuat di sana. Sementara itu, langkah kaki yang terburu-buru terdengar dan seseorang berlari menuju portal kepulangan saat ini juga. Teman gendut Lin Han tiba dengan terengah-engah dan bertanya apakah Lin kecil sudah kembali dari ujian berbahaya itu. Funyong berkata dia tidak menyangka si bocah gendut itu bisa selamat dan Lin Han pasti sudah mati di dalam sana. Teman sang protagonis murka dengan kata-kata si pirang dan menatapnya dengan kemarahan dan kebencian yang besar. Dia menantangnya untuk mengulangi ucapannya dan Funyong berkata Lin Han mati karena dia adalah penjinak yang lemah dan sampah. Pada saat itu, instruktur Cao Chong berteriak, menyuruh si bocah gendut untuk segera tutup mulut. Di sana, pria itu bertanya apakah Lin Han itu ayahnya dan menyuruhnya berhenti khawatir dan fokus pada kekuatannya sendiri. Kemudian instruktur menyuruhnya untuk menyingkir, agar tidak menghalangi siswa lain yang masih kembali. Teman Lin Han berjalan pergi sambil menggerutu bahwa Lin kecil pasti akan segera kembali. 1 jam berlalu dan penantian berlanjut di lokasi dengan semua siswa sudah kembali lebih awal. Dua siswa memijat Funyong, berterima kasih atas kerja kerasnya dan bertanya tentang tekanan yang dia rasakan. Temannya yang gendut bertanya-tanya mengapa semua orang kembali kecuali Lin kecil, yang belum juga muncul. Seorang siswa berkomentar bahwa dia pasti sudah mati di sana, dan itu akan menjadi kematian yang terhormat bagi seorang penjinak. Tiba-tiba, sebuah batu terbang dengan kecepatan tinggi ke arah kelompok yang sedang mengejek bocah yang absen tersebut. Batu itu menghantam siswa yang cerewet dan Fanyong, yang berteriak akibat hantaman benda keras tersebut. Untuk semua orang terkejut, Lin Han akhirnya muncul di portal dengan senyum percaya diri di wajah cerianya. Lin Han muncul dan bertanya kapan sekolah memiliki begitu banyak anjing yang berisik karena dia sampai lupa waktu. Teman gendutnya dengan cepat berlari ke arahnya dan berteriak lega karena bocah nakal itu akhirnya kembali. Teman sekelasnya meninju bahu bocah itu dan berkata iblis kecil itu menakut-nakutinya. Sementara guru BI mengawasi, instruktur Cao Chong dengan tangan bersedekah bertanya-tanya apa yang terjadi karena dia mengirim 3 orang untuk mengurus pemuda itu. Pria itu berpikir Lin Han beruntung kali ini, tapi dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Kemudian Fang Yong memprovokasinya dengan bertanya apa yang bisa dilakukan penjinak tanpa hewan peliharaan dan apakah dia hanya bersembunyi. Marah, teman gendutnya berteriak, apakah Fing Yong sudah gila dan apakah dia pikir semua orang adalah pengecut sepertinya. Sambil tersenyum mengejek, si pira menjawab bahwa dia akan segera tahu apakah dia pengecut atau bukan lalu melanjutkan. Dia menunjuk ke arah Lin Han dan memanggilnya penjinak tidak berguna yang bersembunyi gemetar di pegunungan karena ketakutan. Sang protagonis kemudian bertanya apakah Fan Yong sudah selesai menggonggong, membuat temannya sangat terkejut dengan hal ini. Dengan tatapan percaya diri, pemuda itu berkata bahwa dengan kemampuannya, Fan Yong bahkan tidak cukup pantas untuk membersihkan sepatu monsternya. Fan Yong benar-benar marah dengan provokasi itu dan mempertanyakan apakah dia benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Dia mengajukan taruhan untuk melihat siapa yang memiliki level tertinggi senilai 100.000 koin atau berlutut seperti kakek. Bocah itu menerimanya dan berkata dia akan menamparnya sampai ke pusat bumi sementara temannya memintanya untuk tidak impulsif. Dia kemudian menoleh ke instruktur KO dan memintanya untuk tidak ikut campur karena ini adalah urusan antara kedua bocah tersebut. Tentu saja, pengawas setuju tapi memberingatkan mereka bahwa mereka harus menepati janji karena integritas sangat dihargai di sekolah. Dengan senyum nakal, dia berpikir bahwa Lin Han sendiri yang meminta ini dan tidak keberatan untuk menghabisinya. Kini, guru BI menyadari tatapan dan aura Lin Han dan menyadari bahwa bocah nakal itu sedang mencoba menipu seseorang di sana. Merasa puas, sang instruktur menyatakan bahwa karena taruhan sudah dibuat, mereka bisa segera memulai perselisihan tersebut. Kemudian si teman gendut memutuskan untuk ikut serta juga dan berkata bahwa dia adalah saudara Lin Han, mengungkapkan dirinya sebagai berserker level 2. Fan Yong mengejek level 2 tersebut dan menunjukkan level 3-nya. Pendekar pedang hebat layaknya seorang jenius sejati. Murid-murid lain terkesan dengan level 3 Fan Yong dan menyebutnya luar biasa serta sangat langka. Teman Lin Han khawatir karena dia tidak menyangka Fong Yong telah mencapai level 3 secepat itu. Fan Yong kemudian memanggil Lin Han, mengatakan bahwa jika si lemah Long Tiano saja level 2, Lin Han tidak mungkin lebih tinggi. Dengan tawa keras, dia berkata mereka berdua harus berlutut dan memanggilnya kakek sekarang juga. Si gendut bertanya apa yang dia sombongkan, tapi Lin Han menghentikannya, memintanya untuk menunggu sebentar lagi. Rekannya bertanya-tanya dan Lin Han berkata jangan khawatir karena dia tidak menganggap serius kekuatan si pirang. Dia kemudian mengungkapkan kekuatannya dan berkata bahkan jika levelnya turun, dia tetap akan jauh di depan sebagai Beast Tamer level 10. Kerumunan itu benar-benar terkejut melihat bocah itu mencapai level 10 yang mengesankan dengan begitu cepat. Dengan tenang, Lin Han berdiri di sana dengan aura Beast Tamer level 10 yang bersinar terang di sekelilingnya. Fan Yong tidak percaya dan bertanya-tanya bagaimana penjinak tidak berguna bisa menjadi begitu kuat dalam waktu singkat. Di sana, dia menuduh Lin Han curang karena bahkan Lang Ling Shuai, murid terbaik saja, tidak bisa melakukannya, dan itu pasti bohong. Sambil tersenyum, pemuda itu bertanya apakah hanya karena dia tidak bisa melakukannya, orang lain juga tidak bisa, dan apakah dia pernah mendengar tentang kelas tersembunyi. Dia mengingatkan instruktur tentang janji itu dan memintanya memastikan Funyong tidak
melarikan diri dari taruhan yang baru saja dia buat. Bocah itu secara ironis berterima kasih kepada para asisten yang melindunginya dan membantunya mencapai kekuatan level 10. Cao Chong panik saat menyadari Lin Han tahu tentang orang-orang yang dia kirim dan takut posisinya akan hancur. Dia memikirkan semua kerja keras yang telah dia lakukan untuk mencapai posisinya dan bagaimana dia tidak bisa membiarkan seorang bocah merusak semuanya. Dengan tekad bulat, instruktur memutuskan bahwa dia harus membungkam bocah itu selamanya di hari dan tempat itu juga. Lang Lingwei mengamati dan bertanya-tanya apakah Lin Han benar-benar telah mencapai level 10 dan apakah dia adalah mantan jenius nomor 1. Dia mengungkapkan dirinya sebagai penyihir badai level 5 dan menyatakan bahwa dia akan mencapainya cepat atau lambat pastinya. Pemuda itu menoleh ke Profesor BI dan bertanya apa yang membawanya ke sini karena sebelumnya dia punya urusan penting. Gadis itu tersenyum dan menjawab bahwa urusannya sudah selesai dan karena itu adalah tugasnya, dia tidak bisa mengabaikan situasi ini. Si bocah gendut memuji Lin Han di depan sang guru, mengatakan bahwa dengan lebih banyak waktu, dia akan benar-benar menjadi tak terkalahkan. Segera setelah itu, guru BI menunjukkan ekspresi termenung saat mendengar kata-kata bersemangat dari teman Lin Han tentang kekuatannya. Tiba-tiba, Cao Chong merangsek maju di belakang Lin Han, berteriak agar dia mati. Dan dengan niat membunuh yang jelas, guru BI bereaksi cepat dan mendorong Lin Han menjauh, berteriak agar dia berhati-hati terhadap serangan licik itu. Dia menangkis pukulan sang instruktur dan mempertanyakannya karena menyerang seorang siswa yang melanggar peraturan akademi. Cao Chong yang marah berteriak pada Bing agar tidak mencoba menggunakan peraturan akademi untuk menghalangi tindakan kejinya. Dia menyatakan bahwa dia perlu menjatuhkan Lin Han hari ini dan berhasil mendaratkan pukulan pada sang guru dalam konfrontasi langsung tersebut. Akibat hantaman pukulan itu, sang guru terdorong mundur dan mencoba menyeimbangkan dirinya di tanah dengan cepat. Di sana, sang guru membalas dengan tendangan dan berteriak bahwa selama dia ada di sana, Cao Chong tidak akan mendapatkan apapun. Teman gendutnya berteriak pada guru BI untuk bertahan kuat sementara Lin Han menyadari bahwa gurunya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di sana. Cao Chong yang geram mengeluh bahwa dia membela Lin Han dan bahwa perasaannya terhadap guru itu benar-benar sia-sia. Dengan paksa, guru tersebut terlempar ke belakang. Sang instruktur tersenyum pada gadis yang tergeletak di tanah dan berkata dia akan menagih sejumlah bunga terlebih dahulu di sana. Dengan cepat, sebuah sepatu bot hampir menghantam wajah instruktur. Tiba-tiba, Lin Han muncul dan mendaratkan tendangan kuat di wajah instruktur tersebut. Sebelum guru BI jatuh ke tanah, sang protagonis berhasil menangkapnya di pelukannya dan menyangganya. Pemuda itu bertanya apakah gadis itu baik-baik saja, dan dia menjawab dengan sedikit malu bahwa semuanya baik-baik saja. Lin Han bertanya pada instruktur yang terjatuh bagaimana rasa tendangannya dan mengancam akan menggunakan kekuatan level 10-nya lagi padanya. Cao Chong menuduh bocah itu, mengatakan dia tahu bagaimana dia bisa mencapai level 10 dan bahwa 3 asisten telah menghilang. Pria itu berteriak bahwa bocah itu pasti telah mengalahkan para asisten untuk mendapatkan poin pengalaman dengan cara yang kotor. Kemudian Cao Chong berkata pemuda itu kejam dan tidak pantas menjadi siswa dan dia akan mencari keadilan sekarang juga. Tiba-tiba, sang instruktur menghentikan serangannya karena sesuatu mendadak jatuh di depannya. Lin Han melemparkan salah satu asisten ke kaki Cao Chong dan bertanya apakah pria ini yang sangat dia cintai bicarakan. Pengawas menatap asisten yang terkapar dan bertanya-tanya dengan kaget apakah HA benar-benar sudah tak bernyawa di lantai. Pria itu kemudian menyimpulkan bahwa jika HA tidak selamat, dua lainnya pasti juga tidak berhasil meloloskan diri hidup-hidup. Dengan senyum jahat, instruktur berpikir bahwa ini sempurna karena mereka yang sudah tiada tidak bisa memberikan kesaksian apapun. Cao Chong berteriak pada Lin Han bahwa mayatnya ada di sana dan bertanya apalagi yang harus dia katakan untuk membela diri. Sang protagonis tersenyum dan berkata dia tidak melakukannya. Cao Chong berteriak pada Lin Han bahwa mayatnya ada di sana dan bertanya apalagi yang harus dia katakan untuk membela diri. Sang protagonis tersenyum dan berkata dia tidak ingin melihat siapapun mati di gunung. Jadi dia memutuskan untuk membantu di sana. Dengan langkah pelan, dia mendekat dan berkata bahwa pria itu mengirim saudara-saudaranya menuju ajalnya namun tetap tidak mengakuinya. Sambil berjongkok, dia menyentuh wajah asisten yang tergeletak dan berkata pria itu sungguh malang karena telah dimanfaatkan seperti itu. Instruktur menjadi geram dan berpikir jika si asisten tidak puas, dia bisa mencarinya di dunia lain. Cao Chong yang marah merangsek maju dan berteriak akan mematahkan anggota tubuh pemuda itu agar dia belajar untuk tidak bicara omong kosong. Guru BI dan si teman gendut berteriak putus asa, meminta sang protagonis berhati-hati dengan serangan itu. Tiba-tiba, aura merah menyelimuti mereka berdua dan Lin Han berkata bahwa pria itu akan dipaksa untuk menceritakan seluruh kebenaran. Instruktur berteriak agar pemuda itu tutup mulut dan berkata dia melakukan itu untuk membalaskan dendam asistennya. Sebagai tanggapan, sang protagonis melepaskan aura birunya dan bertanya apakah instruktur benar-benar ingin membungkam saksi. Siswa lain mulai berteriak dan berharap instruktur KO akan memberi pelajaran pada siswa sampah itu. Kemudian pria itu menyerang dengan serangkaian pukulan cepat yang ditujukan langsung ke wajah bocah itu. Sang protagonis menghindari semua pukulan dengan mudah sementara sang penjahat bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan ini. Lin Han menyadari bahwa Cao Chong adalah lawan yang sangat kuat, tapi melawannya secara langsung bukanlah masalah nyata bagi Lin Han. Pemuda itu kemudian berpikir bahwa dia tidak bisa hanya membela diri karena dia butuh sikap
yang lebih agresif dalam pertarungan. Tiba-tiba, sebuah staff es muncul di tangannya, dan jendela sistem memberitahunya bahwa itu menghabiskan 10 mana untuk digunakan. Sebelum dia bisa bereaksi, kaki sang instruktur membeku, dan dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tanpa membuang waktu, sang protagonis menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah dan bersiap menyerang musuh dengan pukulan berikutnya. Dia kemudian mendaratkan tendangan kuat pada kaki instruktur yang membeku, yang berteriak saat esnya pecah. Dampak dari serangan itu begitu kuat sehingga awan besar debu dan batu membubung dari tanah yang berbatu. Bocah itu merasa puas karena kekuatannya meningkat pesat setelah naik level dan dia bisa mendominasi KO dengan senyuman. Pemuda itu berpikir bahwa dia hanya perlu menjaga jarak dan sisanya tidak akan menjadi masalah untuk diselesaikan segera. Dia berpikir bahwa atributnya lebih lemah daripada milik KO, tapi menang dengan kekuatan kasar bukanlah rencananya sejak awal. Tak lama kemudian, sesosok makhluk biru bercahaya kecil muncul di depan sang protagonis, siap bertarung. Makhluk itu kemudian berubah menjadi seorang wanita berambut putih dan sebuah panah statusnya muncul di depan pemuda itu. Wanita itu maju menyerang Cao Chong dari belakang dan pria itu berbalik kaget tidak tahu dari mana dia datang. Dengan satu pukulan cepat, wanita itu menghantam instruktur dengan telak dan melemparkannya jauh dari sang protagonis. Serangan wanita misterius itu bertabrakan dengan energi instruktur, menciptakan ledakan besar yang membahagiakan. Wanita itu bertanya apakah dia patuh, dan Lin Han memintanya untuk diam dan kembali menjadi semut. Dengan senyum imut, wanita itu setuju untuk kembali ke bentuk kecilnya dan memenuhi permintaan tuannya. Dia dengan cepat berubah kembali menjadi makhluk semut biru kecil seperti sebelumnya. Makhluk itu kemudian terbang menuju sang protagonis dan mendarat dengan tenang di bahunya seolah tidak terjadi apa-apa. Cao Chong berdiri dan menuduh pemuda itu bergabung dengan orang asing untuk menyerangnya dan bertanya tentang wanita itu. Pria itu berkata bahwa seorang siswa dengan karakter sebusuk sang protagonis membutuhkan hukuman berat. Sambil merobek kemejanya, instruktur berteriak bahwa pemuda itu harus dihukum berat atas semua yang terjadi. Sebelum dia bisa menyerang, seseorang menginjak bahunya dan menghentikan langkahnya, membuat pria itu cukup terkejut. Sambaran kilat menghantam instruktur sementara sebuah suara menyuruhnya untuk tidak menyalahkan siswa tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Instruktur menoleh ke atas dengan sangat terkejut dan bertanya-tanya bagaimana orang itu bisa muncul tepat di depannya. Seorang pria tua berambut putih tersenyum dan sistem mengungkapkan bahwa dia adalah dekan akademi level 55. 6. Melihat dekan, Cao Chong menuduh Lin Han membunuh asisten agar dia bisa naik level di akademi. Dia terus mengatakan bahwa pemuda itu mencoba menyerangnya dan orang jahat seperti itu perlu dihukum sekarang juga. Xiao Chong berteriak bahwa saksi dan bukti ada di sana dan kemudian meminta dekan untuk membunuh Lin Han sekali dan untuk selamanya. Dengan senyuman, sang protagonis mengejek, mengatakan bahwa semua itu hanyalah kebohongan belaka. Dekan kemudian berbalik dan bertanya pada pemuda itu apakah dia punya bukti atas apa yang dia katakan di sana. Pria tua itu kemudian menggunakan keahlian analisis pada mayat asisten untuk memeriksa semuanya. Setelah menganalisis tubuh tersebut, dia berkata bahwa tulang dan organ dalam asisten tersebut hancur total. Instruktur berteriak bahwa meskipun serangan fatal itu berasal dari monster, itu pasti ada hubungannya dengan bocah itu. Sambil tersenyum di wajahnya, Lin Han berkata bahwa instruktur hanya membuang-buang waktu dengan semua tuduhan ini. Sang protagonis bertanya mengapa instruktur tidak mengakui saja bahwa dia yang mengirim asisten itu dan akhirnya dikhianati. Profesor B kemudian mendekat dan berkata bahwa dia melihat bocah itu dan rekannya diperas oleh Cao Chong. Dengan putus asa, instruktur berteriak bahwa dia adalah seorang instruktur dan bertanya bagaimana dia bisa menyakiti seorang siswa. Dia terus berteriak bahwa semua ini adalah kebohongan dari bocah itu dan tidak ada bukti yang melawannya. Kini, dekan kemudian berkata bahwa menuduh seorang instruktur adalah masalah serius dan bertanya pada pemuda itu apakah dia punya bukti. Sambil tersenyum, instruktur berpikir bahwa siapapun yang melihat semuanya sudah tiada dan tanpa saksi, tidak ada yang bisa menuduhnya. Bocah itu kemudian berkata ada sebuah cara untuk mendapatkan saksi dan sebuah portal biru muncul di depannya di sana. Tiba-tiba, dua pria yang terikat muncul bersama seekor serigala biru besar, membuat semua orang terkejut. Guru BI dan teman gendutnya terdiam 1000 bahasa, tidak mengerti dari mana orang-orang itu berasal. Pemuda itu menjelaskan bahwa mereka bertiga menjebatnya, tapi akhirnya malah berpapasan dengan Raja Serigala karena nasib buruk mereka. Sambil tersenyum, dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa salah satu dari mereka ditangkap oleh serigala, dan dia sendiri berhasil menangkap yang lainnya. Sang protagonis kemudian menendang salah satu tahanan dan berkata mereka berdua pasti tahu jawaban untuk segalanya. Kedua pria itu mulai berteriak dan mengaku bahwa Cao Chong menyewa mereka untuk mengawasi dan menghabisi Lin Han. Mereka berteriak bahwa mereka tidak tahan lagi, dan bahwa itu semua adalah rencana instruktur Cao Chong untuk menyingkirkan bocah itu. Semut-semut biru kecil menggigit kaki orang-orang itu dan itulah sebabnya mereka berteriak kesakitan dengan senyum jahat. Pemuda itu berpikir sangat mudah untuk membuat mereka berdua mengaku kepada semut-semut tersebut. Sang protagonis menoleh ke instruktur dan bertanya apakah dia tidak ingin menjelaskan apa yang terjadi sekarang. Instruktur itu terkejut dan berpikir bahwa kedua orang bodoh itu tidak mungkin mengakui semuanya begitu saja. Tiba-tiba, sebuah segel sihir biru muncul di dada sang instruktur yang ketakutan tanpa tahu apa itu. Segel itu bersinar dan mulai menyetrum tubuh Cao Chong yang berteriak kesakitan akibat sengatan sihir sang dekan. Dekan berkata bahwa sebagai
instruktur, Chow Chong mencoba mencelakai siswa dan melanggar peraturan akademi di sana. Dengan tatapan serius, pria tua itu menyuruh sang instruktur bersiap menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Profesor Bae Miles lega dan berkata bahwa kesalahan telah diakui dan mereka akhirnya bisa pulang. Sang protagonis dan guru tersebut melihat saat San Dekan berjalan pergi setelah menyelesaikan seluruh kekacauan itu. Tiba-tiba, gadis berambut biru muncul dan bertanya apakah benar sang protagonis yang membunuh Raja Serigala. Dia mendekat dan bertanya bagaimana dia melakukannya, dan pemuda itu meminta rekannya untuk sedikit menjauh. Gadis itu kemudian memegang tangannya dan berkata bahwa kelasnya adalah tipe jarak jauh dan bukan pertarungan jarak dekat. Dengan wajah yang saling berdekatan, dia berkata satu-satunya penjelasan adalah monster yang kuat dan mengajaknya bertarung uji coba. Bocah itu berpikir ini bukan waktu yang tepat untuk ini dan kepribadian gadis itu sangat berbeda dari kelihatannya. Guru BI kemudian mengintervensi dan memisahkan kedua siswa tersebut sebelum situasi menjadi semakin aneh. Guru itu berkata dia memahami keinginannya untuk menjadi kuat, tapi sekarang mereka perlu istirahat dan melakukan analisis. Gadis berambut biru itu berkata dia hanya penasaran dengan gaya bertarungnya, tapi sang guru menolak permintaan tersebut. Sementara keduanya berdebat, sang protagonis mencoba menyelinap pergi tanpa ada yang menyadari pelariannya. Dia melambai dan berkata semua orang lelah dan lebih baik jika semua orang pulang untuk beristirahat sejenak. Pemuda itu tertawa canggung dan berkomentar bahwa cuacanya sangat bagus, sementara keduanya menatapnya dengan marah atas sikapnya. Sang guru memikirkan wanita misterius itu dan gadis baru itu lalu bertanya-tanya apakah Lin Han telah menjadi playboy sekarang. Dia merasa kesal dan berpikir itu tidak ada hubungannya karena dia tidak punya kaitan apa-apa dengan bocah itu pada akhirnya. Gadis berambut biru menghentikannya lagi dan berkata dia masih belum menjawab pertanyaan yang dia ajukan sebelumnya. Bocah itu tersenyum canggung dan berkata dia lelah dan mereka bisa membicarakannya lain waktu. Gadis itu menyetujui janji tersebut dan pemuda itu tersenyum lega karena berhasil lolos dari situasi itu. Dia berpikir bahwa gadis itu akhirnya pergi tapi bertanya-tanya apakah dia marah padanya karena suatu alasan. Kemudian, sang protagonis tiba di sebuah rumah perdagangan untuk menjual barang-barang yang dia dapatkan dalam perjalanannya. Sambil seorang pelayan menyajikan kopi, dia berpikir untuk menjual item tersebut guna membayar tagihan dan hutang yang dia miliki. Kembali di kota, sang protagonis bertemu dengan seorang pria tua dan melemparkan kartu ke arahnya. Pelayan bersetelan jas tersebut menangkap kartu itu di udara dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Pemuda itu berkata bahwa ini adalah uang yang dipinjamkan kakak Bing padanya dan sekarang dia mengembalikan semuanya beserta bunganya. Dia juga mengirim pesan kepada keluarganya dan menyuruh mereka untuk tidak pernah mencoba apapun terhadapnya lagi. Pelayan itu terkejut dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar Lin Han yang dulu yang merupakan sampah keluarga. Di saat lain, pemuda itu menunjukkan sebuah pedang dan staf yang dia dapatkan dari gunung bayangan gelap. Manajer toko terkejut dan bertanya pada bocah itu apakah ada masalah dengan item miliknya. Pria itu kemudian bertanya apakah nama pemuda itu adalah Lin Han dan dia mengonfirmasi sambil bertanya jika mereka saling kenal. Manajer itu tertawa dan berkata dia telah berteman dengan ayah bocah itu selama lebih dari 10 tahun dan dia bisa memanggilnya Paman Tan. Paman Tan memujinya dan berkata dengan kekuatan ini, kebangkitan keluarga Lin tidak akan lama lagi. Sambil tersenyum, bocah itu bertanya-tanya apakah dia bisa mempercayainya dan mengambil kesempatan untuk meminta harga yang lebih tinggi. Pria tua itu juga tersenyum dan berpikir bahwa bocah itu masih muda dan dia bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus. Keduanya kemudian saling memandang dengan senyum palsu dan bersiap untuk mulai menegosiasikan item tersebut. Paman Tin menawarkan 5 juta koin naga dan berkata bahwa itu adalah harga teman untuknya. Pemuda itu tersenyum dan berkata bisnis tetaplah bisnis dan item ini bernilai setidaknya 8 juta. Mereka mulai mendiskusikan harga dan manajer menawarkan 5,5 juta, tapi bocah itu meminta 7 atau 8 juta. Bahagia dengan hidupnya, bocah itu menerima tawaran 6.660.000 koin untuk item tersebut. Mereka berjabat tangan dan menutup kesepakatan, tapi manajer merasa bahwa dialah yang dicurangi oleh bocah itu pada akhirnya. Karyawan itu memberinya 2 kartu, satu berisi uang dan satu kartu VIP dengan batas 3 juta. Paman Tin berkata bahwa dia bisa kembali kapanpun dia punya lebih banyak item dan pemuda itu berterima kasih atas bantuannya. Dengan senyum cibi, sang protagonis berpikir untuk mengambil keuntungan dan melihat-lihat gulungan sihir. 10 menit kemudian, bocah itu pergi dan sang manajer mengawasinya sambil memikirkan potensi besarnya di sana. Pria tua itu tersenyum dan berpikir bahwa di masa depan dia akan memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama dengan pemuda itu lagi. Adegan berubah dan sekarang sebuah truk lapis baja diparkir di depan rumah sang protagonis di pinggir jalan. Lin Han tiba dan menemukan pelayan yang sebelumnya lalu bertanya apa yang Paman Lo lakukan di sana. Sekarang pelayan itu memperkenalkan diri dan berkata sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya semenjak keluarga Lin hancur. Dengan senyum di wajahnya, sang protagonis bertanya pada pria itu apa yang dia inginkan di tempat tersebut. Pelayan itu berkata bahwa Nona B menangkap monster untuknya tapi dia dihukum dan itulah sebabnya dia datang untuk mengantarkannya. Pemuda itu tersentuh memikirkan bahwa dia benar-benar berusaha keras untuk bisa membantunya dalam segalanya. Tiba-tiba, pria tua itu meletakkan tangannya di pintu truk dan berkata dia punya pesan dari sang majikan. Pesan itu berbunyi bahwa keluarga Bai telah berbuat cukup banyak untuknya dan sekarang tidak ada lagi hutang. Dengan tatapan jahat, pelayan itu memberitahu pemuda tersebut untuk tidak pernah mengganggu nona mudanya lagi. Sang protagonis terkejut dengan perubahan mendadak
pada sikap pria tua di depannya. Dia kemudian berhenti memanggil pria itu paman dan hanya memanggilnya pelayan dengan tatapan dingin dan menjauh. Bocah itu berkata dia menghargai bantuannya, tapi dia tidak pernah meminta apapun dari keluarga B, bahkan di masa lalu. Dia kemudian membalikan badan dan menyuruh pelayan itu membawa kembali busur silannya dan pergi dari tempat itu. Dengan tatapan serius, dia menyuruh pria itu untuk memberitahu majikannya bahwa dia tidak butuh bantuan siapapun. Pelayan itu tersenyum jahat dan berkata tidak ada yang bisa menolak apa yang ingin diberikan keluarga B. Dia melepaskan auranya dan berteriak bahwa untuk menolak hadiah, kau pertama-tama harus punya kekuatan untuk melakukannya. Mata sang protagonis bersinar merah saat dia juga bersiap untuk pertempuran besar. Pelayan itu terkena tekanan yang menghancurkan dan ketakutan tanpa mengerti apa yang terjadi. Aura api merah menyelimuti tubuh pemuda yang menatap pria itu dengan tatapan amarah murni. Pelayan itu terdorong mundur oleh tekanan aura tersebut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia berpikir Lin Han hanyalah seorang penjinak monster dan bertanya-tanya mengapa dia merasa takut padanya sekarang. Sambil mengertakkan gigi, dia berteriak tidak mungkin baginya untuk ditekan oleh bocah sembarangan sepertinya. Adegan kemudian berubah menunjukkan fasad sebuah gedung apartemen di hari yang tenang dan cerah. Berbaring di tempat tidurnya, bocah itu berpikir bahwa kakak Bing tidak punya niat buruk, tapi dia tidak suka dipaksa. Dia kemudian memejamkan mata dan memutuskan lebih baik tidur sebelum melakukan misi transfer. Saat dia tidur, salah satu semut peliharaannya muncul dan memanjat ke bahunya dengan hati-hati. Makhluk biru kecil itu kemudian merayap ke wajah tuannya yang sedang tidur nyenyak. Cahaya yang kuat muncul dari jendela, menandakan hari baru telah dimulai di sana. Dia terbangun dengan semutnya dalam bentuk manusia di atasnya, memanggilnya tuan dengan senyuman. Dia kemudian memeluk tuannya dan bocah itu berterima kasih padanya karena telah berusaha keras malam sebelumnya. Keesokan harinya, pemuda itu pergi ke kuil transfer dan resepsionis telah menyiapkan ruangan untuknya. Di sana dia mendengar beberapa orang bergosip tentang seorang penjinak monster yang menjadi sangat kuat entah dari mana. Dia khawatir berita itu menyebar begitu cepat dan memutuskan bahwa dia harus lebih berhati-hati. Dengan pemikiran ini, pemuda itu mulai berjalan menuju ruangan yang telah ditentukan untuknya di tempat itu. Di dalam, dia menemukan sebuah kristal biru besar yang melayang di tengah ruangan dan mendekatinya untuk melihat. Pemuda itu ingat bahwa resepsionis menyuruhnya meletakkan tangan di atas kristal untuk melihat misinya. Dia kemudian menyentuh benda berkilau itu dan bertanya-tanya apakah misi level 10 akan terlalu sulit. Layar menunjukkan bahwa misi tersebut adalah level 5 dan dia perlu mengalahkan beberapa monster. Tingkat misi transfer tersebut kemudian dikonfirmasi sebagai kesulitan bintang 5. Di luar, semua orang terkejut saat mengetahui seseorang mengaktifkan misi bintang 5. Pemuda itu memegang wajahnya dan mengeluh tentang nasibnya karena telah mengambil misi sesulit itu. Layar di aula utama menunjukkan kepada semua orang tentang misi bintang 5 yang diaktifkan di sana. Seorang pria di tengah kerumunan berteriak dan bertanya-tanya siapa orang malang yang mengaktifkan misi ini. Untungnya, pemuda itu merayakannya di dalam hati karena sistem tidak mengungkapkan identitasnya kepada yang lain. Sambil tersenyum, dia berpikir bahwa sekarang setelah mengambil misi, lebih baik tidak membuang waktu dan segera pergi. Adegan berpindah ke reruntuhan yang hancur, sebuah tempat dengan lanskap gurun dan pegunungan. Di dekatnya, ada titik pertemuan tentara bayaran dengan beberapa prajurit dan mobil-mobil yang terparkir. Seorang pria botak dan kuat mengeluh jika tidak ada misi yang muncul, dia akan kelaparan bulan ini. Tiba-tiba, pria botak itu menyadari sesuatu mendekati camp dan menjadi waspada. Sang protagonis tiba di camp dan para tentara bayaran mengawasi bocah yang mendekat tersebut. Salah satu pria memanggil bocah itu sebagai domba gemuk dan berkata saatnya membuka bisnis untuk mencari untung. Saat pemuda itu lewat, salah satu tentara bayaran bertanya apakah dia di sana untuk melakukan misi. Pama botak mendekat dan menawarkan jasanya dengan jaminan dan bahkan diskon 20%. Bocah itu berjalan melewatinya begitu saja dan berkata dia tidak butuh bantuannya, membuat pria itu terkejut dengan penolakannya. Pria itu bersikeras dan berkata mereka bisa menegosiasikan harga dan dia bahkan bisa melakukannya gratis sebagai teman. Tiba-tiba, pemuda itu mencengkeram lengan pria itu dan berkata sekali lagi bahwa dia tidak butuh bantuannya. Dengan mata bersinar, dia memperingatkan pria itu untuk berhati-hati dengan lenganmu jika kau terus menggangguku. Dia kemudian membanting pria itu dengan keras ke tanah yang jatuh tanpa bisa mempercayai apa yang terjadi di sana. Bocah itu berpikir tentara bayaran yang menawarkan hal gratis hanya ingin mencuri dan membunuh orang. Di tanah, pria botak itu menjadi geram dan berteriak bahwa dia akan mengakhiri hidup bocah kurang ajar itu. Pria lain menghentikannya dan menyuruhnya melupakan apa yang terjadi karena tidak layak untuk bertengkar. Seorang wanita berambut merah memukul meja dan berkata mereka tidak boleh membiarkan bocah itu pergi begitu saja. Dengan senyum jahat, dia berkata saat bocah itu meninggalkan area aman, mereka akan bisa bersenang-senang di tempat yang jauh. Pemuda itu berpikir bahwa tempat itu sangat berbeda dari apa yang biasa dia lihat sebelumnya. Dia kemudian memanggil semutnya dan menyuruhnya keluar karena mereka siap untuk memulai misi. Semut itu berkata bahwa dia sudah siap dan bocah itu menenangkannya dengan mengatakan hari ini dia akan bisa banyak bertarung. Tiba-tiba, sistem memberitahu bocah itu tentang misi baru yang diaktifkan. Tanpa dia sadari, misinya adalah membunuh Rasul Halilintar dan mendapatkan jantung Halilintar sebagai hadiah atas pencapaian tersebut. Dia senang karena hadiahnya adalah 300 poin yang bisa dia gunakan untuk memperkuat semutnya. Bocah itu mengeluarkan ponselnya dan berpikir untuk membeli informasi dari Paman Tene untuk menemukan Sang Rasul. Dia kemudian memberitahu semutnya bahwa mereka akan melakukan transfer kelas terlebih dahulu. Misi pun dimulai. Sekawanan serigala level 15 muncul di padang pasir dan bersiap menyerang keduanya. Sang semut segera beraksi dan mulai melawan kawanan serigala itu sembari melesat menghindari serangan. Setelah beberapa
beberapa dikalahkan, sisa serigala memutuskan untuk mengincar sang protagonis yang sedang sendirian. Dia tersenyum, mengeluarkan gulungan api, dan bertanya apakah mereka benar-benar ingin menantangnya sekarang. Pemuda itu lalu melemparkan bola api raksasa ke arah para serigala dan menyuruh mereka mencoba keberuntungan mereka. Sambil tersenyum, dia berpikir bahwa daging serigala panggang pasti akan sangat lezat untuk dimakan nanti. Para serigala ketakutan setengah mati melihat bola api raksasa yang kini mendekat ke arah mereka. Gulungan sihir itu kemudian meluncurkan beberapa bola api yang meledak dan menghantam kawanan itu secara langsung. Serigala yang selamat melarikan diri dengan putus asa sementara sistem memberikan peringatan tentang kematian di sana. Notifikasi lain memperingatkan bahwa dia tidak bisa mendapatkan pengalaman lagi sebelum berganti kelas. Sang pemuda berkata bahwa misinya belum usai dan gulungannya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia kemudian memerintahkan bibinya untuk mempercepat langkah dan menghabisi sisa serigala itu untuk selamanya. Setelah pertempuran berakhir, dia menggenggam kristal energi dan tersenyum, puas dengan hasil pertarungan tersebut. Sistem menunjukkan bahwa bibinya telah mencapai level 15 dan dia menyesali pengalaman yang terbuang sia-sia. Meski begitu, dia tidak goyah dan memasukkan tangannya ke saku untuk mengambil ponsel dan memeriksa sesuatu. Dia berpikir bahwa saat ini, Paman Tan pasti sudah mengirimkan lokasi Rasul Petir. Pesan itu memperingatkan bahwa Rasul tersebut sangat kuat dan dia tidak boleh pergi sendirian jika dia merasa lemah. Pemuda itu kemudian memanggil rekannya dan berkata bahwa inilah saatnya untuk berburu target misi selanjutnya. Sambil bersembunyi, tentara bayaran berambut merah mengamati pemuda itu dan berpikir bahwa dia pasti sangat kaya karena terus menggunakan gulungan sihir. Si pria botak bertanya apakah mereka harus menyerang sekarang, tetapi sang bos berkata untuk menunggu sedikit lebih lama. Dia menjelaskan bahwa lebih baik menunggu pemuda itu lelah dan mengumpulkan lebih banyak batu energi sebelum mereka menyerang. Mengikuti peta, mereka menemukan Rasul Petir level 17 yang sedang tidur dengan nyenyak. Pemuda itu merasa aneh karena monster itu hanya level 17 dan berkata bahwa dia tidak terlihat seperti ancaman besar. Dengan penuh semangat, dia menunjuk monster tersebut dan menyuruh bibinya untuk mengalahkannya agar mereka bisa segera pulang. Suara itu membangunkan makhluk tersebut yang bangkit dengan murka dan menghadapi dua penyusup di depannya. Tanpa membuang waktu, sang semut melesat maju dan melayangkan pukulan kuat tepat di wajah Rasul Petir tersebut. Setelah hantaman itu, tubuhnya mulai bersinar dan kembali ke wujud serangga biru kecilnya. Dia dengan cepat menggali lubang dan bersembunyi di bawah tanah untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Rasul itu bingung dan menoleh ke sekeliling tanpa mengerti kemana musuhnya pergi. Tiba-tiba, dia muncul dari dalam tanah dengan kekuatan penuh dan melayangkan pukulan hook dahsyat tepat di dagu makhluk tersebut. Melihat kesempatan, sang protagonis meraih gulungan es untuk mengakhiri pertarungan. Dia melemparkan gulungan itu yang menghantam sang Rasul tepat sasaran, menyebabkan kerusakan masif pada makhluk tersebut. Dengan senyum di wajahnya, sang pemuda memberitahu monster itu bahwa misinya dan hidupnya telah berakhir. Tiba-tiba, pilar es raksasa muncul dari tanah dan menembus tubuh monster itu, mengalahkannya seketika. Sistem kemudian memberitahu bahwa Rasul tersebut telah dikalahkan, tetapi dia tidak mendapatkan poin pengalaman apapun. Sang semut berkata bahwa dia lelah dan sang pemuda mengeluh bahwa monster itu sebenarnya lemah namun memiliki nyawa yang sangat tebal. Namun, dia merasa senang karena telah mendapatkan 300 poin hanya dengan mengalahkan monster itu. Dia menggunakan poin tersebut untuk membangkitkan kemampuan tulang besi untuk bibi setianya. Tubuhnya mulai bersinar dan sistem memperingatkan bahwa kemampuan baru tersebut meningkatkan pertahanannya sebesar 20%. Bahagia dengan kekuatan barunya, dia memeluk tuannya yang memperingatkannya untuk berhati-hati dengan tempat ini. Tiba-tiba, sebuah bayangan menyelimuti keduanya dan sebuah suara mengatakan bahwa pemuda itu sangat hebat dalam bertarung. Wanita berambut merah muncul bersama kelompoknya dan berkata bahwa untuk bertahan hidup, seseorang harus memiliki kekuatan dan kecerdikan. Pemuda itu mengenali si pria botak dan bertanya apakah dia datang untuk membalas dendam setelah pertarungan usai. Wanita itu berkata bahwa dia akan membayar karena telah menolak mereka dan menyuruhnya untuk menyerahkan semua harta bendanya. Pemuda itu berdiri tegak dan bertanya apakah mereka tidak takut ketahuan merampok di padang pasir seperti ini. Dia tersenyum dan menjelaskan bahwa ini adalah area yang tidak aman dan patroli tidak pernah muncul di sana. Wanita itu berkata bahwa jika dia menghilang di sini, semua orang akan mengira bahwa monster yang melenyapkannya. Dengan tatapan jahat, dia berkata bahwa dia akan mengurus pemuda itu dengan baik dan seorang kaki tangan bertanya tentang gadis tersebut. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa bibinya sudah tidak ada lagi di sisinya dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Sang semut muncul tanpa suara di belakang wanita berambut merah itu dan bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan gerakan cepat, dia mencengkeram lengan tentara bayaran itu yang bahkan tidak sempat bereaksi. Dalam sekejap, dia melempar wanita itu ke samping dan merobohkan semua kaki tangannya dengan mudah. Si pria botak juga terlempar seolah-olah dia bukan apa-apa. Kaki tangan yang tersisa bangkit dan memutuskan untuk menembaki gadis itu untuk mencoba keberuntungan mereka. Peluru-peluru menghantam tubuhnya, tetapi kemampuan tulang besi aktif dan melindunginya dari kerusakan. Di tanah, wanita itu terkejut oleh kekuatan si gadis dan menyadari bahwa dia telah meremehkan musuhnya. Wanita berambut merah itu tetap terduduk di tanah, benar-benar panik tanpa mengerti apa yang baru saja terjadi di sana. Sambil tersenyum, sang protagonis mengambil gulungan
lain dan berkata bahwa sekarang sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Dan kemudian ledakan cahaya raksasa menghantam para tentara bayaran yang tersisa, mengalahkan mereka semua sekaligus. Satu-satunya yang masih berdiri mengeluh bahwa gadis itu adalah monster dan pemuda itu memiliki gulungan tanpa batas. Pria buta itu kemudian berbisik kepada bosnya bahwa jika mereka berhasil mengalahkan sang pemuda, mereka masih bisa membalikan keadaan. Dengan percaya diri, dia bangkit dan berkata bahwa pemuda itu lemah tanpa barang-barangnya dan bahwa dia akan melawannya sendiri. Berdiri di depan mereka, sang protagonis dengan nada mengejek bertanya apakah mereka masih berani melawannya. Dengan senyum lebar, dia menunjukkan beberapa gulungan dan berkata bahwa si lemah ini memiliki banyak sekali kemampuan. Pemuda itu memerintahkan mereka untuk menyerahkan semua yang mereka miliki, dan mungkin setelah itu dia akan mempertimbangkan untuk melepaskan mereka. Dengan tatapan jahat, dia berkata bahwa dia akan mengajari mereka tentang arti ketakutan, dan wanita itu pun memanggilnya sebagai seorang pencuri.